yang ada jadi tidak ada, yang tidak ada jadi ada. Jadi kalau seandainya dia itu accept ya accept, kalau reject ya reject. Dengan cara apa? Ya kita follow code-nya tadi atau proseduralnya. Nah, itu adalah bagian dari keseluruhan etika yang harus kita jaga supaya kita selalu qualified gitu loh. Oke, mantap kali Pak. Ayo buka tangan dulu ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi bersama kita di podcastnya Eci Training Center. Dan seperti biasa malam ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang NDT technician ya kan, yang sangat berpengalaman ya kan. Mungkin wajahnya sudah sangat dikenal di dunia persilatan ya kan. Ada Bang Sapriyadi. Bang Sap, selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya makasih Bang. Makasih udah nyempeti waktunya gitu ya kan. Setelah sekian lama melalui bujuk-bujuk rayu luar biasa ya kan dari timnya podcast Eci. Akhirnya bisa hadir ya Bang ya. Iya, nah, ini buat teman-teman, malam ini kita kehadiran Bang Sapriyadi. Buat teman-teman yang sudah kenal, alhamdulillah ya kan. Yang belum kenal mungkin kita minta Bang Sab untuk sedikit memperkenalkan diri. Mungkin boleh dari nama lengkap, nama panggilan gitu-gitu lah Bang. Alamat sama yang paling penting posisi dan jabatan terakhir saat ini yang sedang sebutin nama perusahaan nggak Bapak Bang? Oke. Silakan Bang. Perkenalkan, nama saya Sapriyadi. Biasanya saya dipanggil Adi. Kadang ada juga teman-teman yang manggil saya Saf. Dosa gitu ya. Kalau yang muda-muda Bang Saf gitu ya. Tapi aslinya itu Adi. Adi. Teman-teman di tempat kerja dia sering bilang, "Oh Bang Saf," kayak gitu. Oh Bang Saf, siap. Oke. Gitu. Terus saya tinggal sekarang masih di Tembesi. Di Tembesi Bang. Arah Barelang. Arah Barelang sana. Siap. Nah, di bidang jabatan Bang. Oh iya, jabatan ya. Kalau saat ini posisi terakhir lah. Posisi terakhir sekarang saya lagi mengisi ultrasonic testing. Ultrasonic testing. Oke, untuk ultrasonic testing di PT? Di PT Caslab. Caslab ya Bang ya. Apa nih Bang? NDT cross checker atau apa? Ya kita biasa aja, karena kita yang diperlukan di sana approval of DNV. Oh gitu ya. Karena waktu itu kita ada approval DNV, jadi yang disarankan teknisi yang sudah di-approve DNV. Oke, dan Abang ini salah satunya megang approval dari DNV itu ya? Iya, alhamdulillah salah satunya seperti itu. Bang, udah berapa tahun Bang di NDT itu? Kalau di NDT berapa ya? Di atas 10 lah paling. Di atas 10? Dari tahun? Dari tahun 2006. 2006? Ya. Ini 2006, 10 tahun. Abang lulus SMA 2004 ya? Iya, betul sekali. 2004 ya? Luar biasa saya kan, taksiran saya kan. Padahal saya nggak ada ngeliat CV Abang ya kan? Iya. Abang ini lulus. Kayak ramalan aja. Mulai gugup saya ya gitu kan. Bahaya nih. 2004 Abang mulai di NDT? Di NDT saya itu di 2006. 2006 berarti 2 tahun setelah lulus sekolah ya kan? 2 tahun lulus sekolah. Nah, 2 tahun setelah lulus sekolah. Dulu sekolah di mana Bang? Dulu saya sekolah di daerah Kampar. Kampar Riau. Oh, Abang orang Riau aslinya. Oke. Nama daerahnya Air Tiris. Air Tiris. Iya, mantap. Kadang ada orang bilang itu orang Ocu.
Ocu, ada yang sebut juga orang Ocu gitu ya. Ya, Ocu Deyen. Ocu, macam mana bahasa di sana tuh? Hah? Ya biasa, hampir mirip sama bahasa Minang. Hampir mirip. Oh, berdekatan sama Minang. Berdekatan. Riau. Oke, abang lulus sekolah tuh. Iya. Terus di mana? Langsung ke Batam atau di sana dulu? Belum, saya masih di kampung dulu. Di kampung Di ngapain? kampung. Dulu saya itu dipercaya sama ini koperasi. Koperasi. Ya, Jadi maksudnya koperasi unit desa, KUD. KUD. Itu di salah satu desa tempat saya tinggal. Nama desanya boleh saya sebut? Boleh, boleh. Nah, itu desa Muara Mahat Baru. Muara Mahat Baru ya. Boleh Bang, abang cerita aja. Nanti kira-kira ada yang nggak bener kita cut ya kan. Santai ya. Nah, jadi abang jadi admin atau jadi apanya itu? Iya, dulu saya admin produksi dari suatu perkebunan kelapa sawit waktu itu. Oh, itulah di koperasi itu. Di koperasi itu. Oh, jadi abang dulu ini sebetulnya admin produksi kelapa sawit Iya, di Riau sana. Iya. 2 tahun. Iya, enggak nyampe. Nggak nyampe 2 tahun. Jadi 1 tahun gitu. Enggak nyampe lah, paling sekitar 4 atau 5 bulan lah kalau nggak 4 atau 5 bulan. Nah, selanjutnya Selanjutnya jadi saya mendapatkan informasi, ya kan? Mendapatkan informasi untuk terhadap suatu lowongan, ya kan? Berada di Batam. Oh, ada lowongan di Batam. Jadi saya iseng-iseng buat, ya kan? Itu pun dikasih tahu sama saudara saya. Nah, jadi saya kirim lamaran, itu dikirim tuh dari kampung sana. Jadi waktu itu ngelamar apa, Bang? Dulu saya tuh ngelamar jadi orang dokumen. Orang dokumen? Ya. Oh, di Batam nih? Iya. Jadi pertama kali abang yang ngelamar tadi tuh dapat informasi dari family lah gitu dari kan? family. Ini ada lowongan nih gitu Iya, kan? betul. Itu jadi orang dokumen ya? Dokumen itu pertama. Terus diterima tuh? Dokumen kontrol. Dokumen kontrol? Iya. Oh, abang nih orang yang bermula dari dokumen kontrol ya? Siap. Betul sekali. Oke, berarti abang Ya, lebih partner saya itu udah pernah di podcast di sini waktu itu. Oh iya, siapa bang partner abang? Odlan Parapat. Oh, Odlan Parapat. Iya. Iya tuh. Itu orang parah bang itu. Ya betul, Bang Odlan itu parah. Bang jangan berkawan lagi lah sama dia. Iya benar saya. Bang Odlan, ampun Bang Odlan ya. Oke. Odlan Parapat tuh senior saya tuh. Oh, senior abang Senior Bang. saya. Jangan-jangan abang pernah kena marah sama dia. Oh. Luar biasa itu Bang Odlan. Luar biasa Bang Odlan ya. Siap. Nah, jadi diterima di PT apa waktu itu Bang? Dulu saya diterima di PT Lekomaras. Oleh Komaras pertama kali. Pertama kali di Batam, langsung di Lekomaras Sebagai dokumen kontrol. kontrol. Oke, terus berapa lama tuh di situ Bang? Di situ saya dari sampai 2011 sampai perusahaannya ini ya branch di Batamnya itu tutup. Oh, sampai tutup. Udah permanen berarti Bang situ. Permanen sih tidak. Karena di sana sistem kontrak ya, sambung menjadi satu. Iya. 2004, 2005 pertengahan kita bilang 2005 akhir lah abang join Lekomaras itu kan. Sampai 2011 di Lekomaras. Iya. Sampai 2011, 2006, 5 tahunan Bang. Itu dokumen kontrol terus di situ. Enggak. Nah, itu gimana ceritanya itu? Maksudnya selain jadi dokumen kontrol di situ? Nah, jadi di awal di sana saya bekerja, memang saya itu sebagai dokumen kontrol. Ya kan, nggak nyampe setahun lah di sana sebagai dokumen kontrol. Jadi jujur aja waktu saya pertama kerja di perusahaan NDT ya kebetulannya, saya tuh nggak ngerti itu saya tuh bekerja di PT perusahaan tentang apa. Oh gitu. Pokoknya masuk aja dulu. Dan saya sudah diberikan tugas, ya kan, untuk melakukan ini. Jadi apa yang saya buat itu, ya kan, arahnya ke NDT itu saya tuh nggak tahu apa sih itu NDT. Saya pun juga nggak ngerti, karena dari perusahaan waktu itu juga nggak menceritakan apa itu NDT, perusahaannya bergerak di bidang apa. Pokoknya dia kasih kerjaan aja udah. Adaptasi lah lo gitu kan. Adaptasi, ya, barulah ibaratnya mungkin udah sekitar semingguan lebih saya kerja di situ, barulah tahu itu NDT. Oh, semingguan tapi udah tahu tuh ini NDT. Tapi masih kerja di dokumen kontrol. Masih dokumen kontrol. Pokoknya depan komputer tuh lah. Dokumen. Dokumen input bla bla segala macam. Segala macam.
Kapan abang nyentuh NDT-nya? Nyentuh NDT-nya, maksudnya mulai bekerja sebagai seorang NDT technician-nya. Berapa lama tuh? Saya itu pada saat orang menjadi dokumen itu mungkin saya memiliki sifat yang berbeda kali ya. Nah, gimana tuh sifat abang waktu itu? Waktu itu, Bang. Mungkin sekarang udah berubah. Waktu itu sifatnya gimana? Karena saya orangnya penasaran, selalu penasaran. Oh gitu, penasaran. Saya kan ibaratnya mempunyai suatu dokumen yang saya pegang atau yang biasa kita olah, ya kan itu, yang mana kita tuh nggak tahu ini datangnya dari mana. Ya. Nah, jadi itu yang kita telusuri, data-data yang ada di situ, ya kan? Ya kan ibaratnya di situ kalau NDT kan kita tahu tuh ya, memberikan suatu hasil dua, ya kan? Kalau nggak accept, reject, kan gitu. Kalau reject pasti ada pembahasan lebih lanjut di dokumen itu. Nah di situ saya tuh bertanya alurnya itu bagaimana? Sampai dia tuh jadi accept atau jadi reject gitu ya? Gitu. Oke. Jadi abang cari taunya gimana waktu itu? Nah jadi ya pada saat di part time saya, ya kan, di waktu luang lah ibaratnya, saya dekatin tuh abang-abang teknisi. Sama teknisi itu ya? Oke. Terus? Ya biar dengan pertanyaan yang simpel ya kan, ibaratnya pertanyaan awam. Seperti inilah bang, sebenarnya lagi ngapain sih bang kan gitu. Dia lagi duduk ngapain, pegang alat kayak gitu kan. Ya udah begitu aja. Jadi saya bertanya dengan hal yang simpel seperti itu, dia dengan gamblang menjawab, alhamdulillah. Oke. Oh saya lagi kalibrasi katanya gitu. Nah kapan, maksudnya kapan abang baru mulai tertarik? Kayaknya aku harus jadi NDT technician deh. Setelah tahu cara kerjanya. Berapa lama itu jedahnya? Jedahnya itu kalau tertariknya itu sekitar Dari mulai masuk ke Lego Maras tuh? itu sekitar 5 bulanan. 5 bulan abang udah mulai tertarik. Terus setelah tertarik itu maksudnya apa lagi yang abang lakukan? Saya bertanya. Tanya lagi, masih Bertanya lagi. Tanya apa tuh? Dengan banyak suatu pertanyaan tadi, sehingga saya sendiri sudah merasa bisa. Oh jadi di dalam itu abang belajar lah istilahnya. Jadi abang memang di dalam itu tuh nanya-nanya ini bukan sekedar nanya nih. Betul. Sekalian belajar gitu ya. Iya. Bang lagi ngapain? Lagi kalibrasi. Kalibrasi itu macam mana bang gitu kan? Iya. Nyobain alat juga. Nyobain. Oh. Terus Siap. endingnya, apakah saya sudah bisa atau tidak? Dia yang menentukan. Oh, Dia abang-abang tahu, itu ya? dia tahu kita sudah bisa. Tapi dia katakan kamu belum boleh dan belum berhak. Oke. Penasaran nggak waktu itu bang? Kok dibilang kayak gitu? Lah, kok bisa saya bilang gitu kan? Kan ibaratnya dari segi suatu pekerjaan udah bisa kita lakukan. Tapi apanya lagi gitu ya kan? Yang bikin dia bilang tidak boleh. Tidak boleh. Kamu tuh harus punya tiket katanya. Oh, tiket ya? Nah, punya tiket. mikir lagi tiket apa lagi. Orang tua ini ada. Ada aja ini kan. Terus dia jelaskan tuh bang. Dia jelaskan. Apa itu bang tiketnya? Kamu harus pergi ke tempat suatu pelatihan katanya gitu. Oke. Jadi nanti kalau seandainya kamu sudah berhasil di sana, kamu itu otomatis akan mendapatkan tiket di situ. Dikasih tiket ya dari sana ya. Disitulah pengakuan kamu katanya. Oke. Kalau di sini secara pertemanan saya mengakui kamu udah oke. Iya. Tak bisa gitu. Nggak bisa. Ya tapi kamu belum berhak katanya seperti itu. Karena ada tiketnya atau ada SIM-nya ya. SIM-nya ya. Ada SIM ya. Bisa naik motor harus punya SIM. Nggak boleh cuma bisa sendiri aja kan gitu kan. Betul. Salah satu contoh seperti itu. Terus waktu itu setelah dia bilang begitulah, gitu kan, setelah abang dapatkan informasi itu, nah, kemana bang waktu itu cari informasi untuk tempat yang bisa mendapatkan tiket tadi gitu, atau ya kita sebut saja langsung mendapatkan sertifikat tadi gitu kan? Nah, kemana itu bang waktu itu? Nah, jadi saya itu tidak diarahkan ke mana ya kan? Kebetulan ada juga relasi di sana, kebetulan orang India juga, ya kan? Karena kan setiap hari saya berinteraksi sama dia, beliau. Nah kebetulan dia ternyata punya lembaga training. Oh gitu di Batam. Mengadakan training center gitu kan. Dan salah satunya dia level 3-nya di situ. Dia juga langsung level 3-nya di situ.
Oke. Nah, jadi dia sarankan ke saya, ini sudah waktunya kamu, katanya gitu kan. Nah, jadi klop lah nih ceritanya. Oke, dia lihat juga sayang ya udah bisa nih anak-anak kan gitu kan. Loh kenapa nggak diambil gitu. Tapi ngomong-ngomong waktu dia bilang kamu udah bisa nih, udah waktunya nih gitu kan. Abang langsung ambil tuh. Langsung ambil training tuh. Mikir bang, Mikir karena nih. kita tanya kan berapa sih biayanya kan. Setelah tahu biayanya berapa, aduh langsung garuk-garuk kepala. Berapa waktu itu, Bang? Waktu itu kalau nggak salah berapa ya, plus minus 6 jutaan kalau nggak 6 salah. jutaan ya. Itu Abang mau ambil MTPT atau UT? UT waktu itu. Langsung UT aja ya. UT. Oke. Waktu itu ya lah sewajarnya lah ya, waktu itu kurang lebih 6 juta Kurang gitu lebih ya. 6 juta. 6 juta tahun 2005 atau 2006 gitu ya. Besar, Bang. Besar bang. Besar 6 juta itu Bang ya kan. Tapi Asenti ya, Bang ya? Asenti itu ya waktu itu Abang mau ambil kan? Iya, itu di tahun 2000 berapa ya? Sampai 2007 kalau nggak salah ya. Sampai 2007 ya. Baru akhirnya ngambil. Akhirnya ngambil. 2007. Berarti enggak juga waktu 2005 atau 2006 itu sudah tahu sudah bisa itu langsung ambil karena ini tadi kan. Ya kan bahkan. Cepet kan waktu itu emang kalau Abang jadi UT man itu. Waktu itu lah kalau misalnya Abang jadi UT man emang gajinya lebih besar ya. Waktu itu iya, Dibanding sama dibandingkan yang sebelumnya iya, ternyata iya. Tapi sebetulnya di luar gaji lah misalnya ya. Yang memotivasi Abang waktu itu ya anak-anak umur 20 tahun lah berarti Abang waktu itu ya. 20 21 lah ya kan 20-an tahun. Apa yang motivasi gitu loh maksudnya? Wah ini 6 juta nih. Kalau waktu itu mungkin basic berapa ya? 18 apa ya Bang? Iya. Ya yang waktu itu sekitar basic 18 itu mau 18, 12 kalau nggak salah, 12 hingga 15. Berarti mau kena gaji berapa bulan gitu kan? Pinggirnya ya kan? Iya di situ. Nah maksudnya selain masalah dorongan gaji lah, saya sedangkan gajinya iya oke lebih besar gitu kan. Cuman apalah waktu itu Abang masih muda juga sampai berpikir oh ya kayaknya aku harus nabung lah. Akhirnya kan Abang mungkin nabung ya, atau Abang nabung atau Abang minjam duit atau apalah misalnya waktu itu. Tapi apa yang menguatkan sekali pikiran Abang bahwa aku harus ambil sertifikat itu gitu? Karena orang di sekitar saya mempercayai saya. Oke. Mempercayai saya bahwa saya itu mampu. Dengan mengikuti itu. Latihan itu. Untuk ngikutin itu kok pasti bisa. Sap gitu lah. Tapi kendalanya itu tadi di kita ya kan, mengenai dana. Mengenai dana. Berarti itu tiap hari itu di rongrong tuh ya sama Iya betul. Ikut kapan lagi gitu-gitu ya. Berpikirlah kita bagaimana cara mendatangkan dana, sementara support dari teman-teman, rekan-rekan sudah sangat luar biasa kan gitu. Kita udah meyakini juga kayaknya iya nih bisa nih gitu kan. Oke. Terus Bang, setelah itu Abang dapatkan duitnya dengan cara apa Bang? Semua pertanyaan. Apa nuyul apa gimana gitu? Ya ibaratnya kan kita memberikan tahu ya kan informasi terkini yang kita dapatkan terhadap keluarga. Terhadap keluarga pertama itu ya kan. Nah alhamdulillah keluarga mensupport. Oke, pada saat itu support Alhamdulillah saudara mensupport dan dia bertanya berapa yang diperlukan. Nah disitulah itu mereka berusaha membantu saya. Oke, berusaha membantu minjemin lah. Minjemin atau yang ngasih lah ya gitu ya. Ngasih. Nggak apa-apa juga Bang, diperjelas nggak apa-apa juga. Kalau dipinjam ya minjem gitu ya nggak apa-apa. Minjem betul. Jatuhnya minjem Bang. Jadi orang tua saya ya itu mencari suatu pinjaman katanya. Suatu pinjaman, saya dulu lupa itu minjam ke mana gitu dia kan. Sampai akhirnya nggak apa-apa nanti kalau sana ada hasil insya Allah kita akan balas, saya bilang gitu. Oke. Sampai yakin itu gitu loh untuk ngambil bidang ini. Padahal saya yakin di luar karena Abang bekerja di perusahaannya bidangnya itu kan di lapangan tuh Abang juga bisa lihat banyak kan sebetulnya bidang lain bahkan dari dokon itu mungkin juga kalau mau dikembangkan
banyak lagi kan gitu. Nah akhirnya tuh sebetulnya poin-poinnya itu poin apa sih sebetulnya yang paling bikin abang tuh ya aku harus ngambil ini gitu. Apa tuh kira-kira? Karena misi NDT itu luar biasa, yaitu ikut menyelamatkan, ya kan, atau berkontribusi untuk menyelamatkan kehidupan manusia di dunia. Sebegitu besar ya bang misi dari NDT itu. Dan mungkin kalau boleh saya simpulkan, abang merasa pada saat aku ikut serta nih menjadi bagian NDT ini, maka aku menjadi bagian juga dari misi NDT ini gitu ya. Iya. Mulia sekali abang nih, boleh juga kalau diangkat jadi wali kota gitu bisa ya. Ya tentu kan kita tidak harus asal-asalan kan untuk untuk menggapai suatu tujuan. Terus kadang namanya yang kayak gitu tuh bang, bagi beberapa orang aku agak lebay ya mungkin bagi dia gitu. Tapi bagi kita memang itu alasannya gitu ya mau dibilang apa gitu kan, rasa kita senang saja menjadi bagian dari sesuatu yang positif kan gitu. Bang, ya. Jadi ya mungkin teman-teman yang punya NDT mungkin dia baru sadar sekarang ya, secara tidak langsung dia sudah ikut berpartisipasi tentang itu. Nah, karena udah puas, saya lanjut nih. Karena udah puas, udah dapat saya poinnya. Oh, di situ poinnya, oke gitu. Nah, akhirnya dapat deh uang, kan gitu. Berkat bantuan sana sini tadi, dukungan baik apa namanya secara materi apa segala macam gitu kan. Nah, abang ikut training tuh gitu kan. Iya betul. Macam mana tuh? Maksudnya setelah ikut training, ini kan abang dari udah belajar tuh, udah belajar lah. Setelah ikut training gimana? Maksudnya di training apakah memang semua yang dipelajari di sana dapat, atau ternyata di tempat training wah lain lagi nih gitu, atau gimana? Sekitar perbedaannya itu sekitar 80%. Perbedaan 80% perbedaan bang. Jadi gimana itu? Maksudnya kurangnya atau apa nih bang? Dibandingkan yang di tadi ya, yang kita pelajari sendiri tadi, iya otomatis kurangnya 80%. Kurangnya 80%. Jadi artinya di lembaga training lebih banyak lagi hal-hal yang dipelajari. Betul. Dari segi teorikalnya, analisisnya, ya kan, dari suatu metode tertentu kan gitu. Oke. Jadi kaget juga nggak waktu itu? Kaget jadinya. Oh ternyata begini ya. Kita kan dengan udah percaya diri nih ya kan. Bisa nih, kawan-kawan bilang bisa lagi kan. Wah, bisa kosap. Gitu ya. Ternyata setelah kita gabung, waduh saya bilang gitu kan. Tapi dulu sambil kerja juga berarti ambil trainingnya bang. Sambil kerja waktu itu. Sambil kerja juga. Waktu abang training UT itu gitu kan. Menurut abang apalah dulu di materi UT itu yang paling abang tuh sulit untuk memahami? Mungkin sama ya dengan saya rasakan apa yang setelah saya tanya-tanya sama teman-teman yang lain gitu ya. Apa tuh? Pertama itu tentang Pitagoras. Ya. Yang kedua tentang hukum Snell. Oke, itulah ya. Pada saat itu seberapa sulit abang rasa itu? Maksudnya gini, menurut abang waktu abang ketemu itu gitu kan, kena Ruben, ini udah sekolah dulu, malas hitung-hitung gitu, malas hitung-hitung gitu kan. Seberapa sulit lah abang rasa waktu itu? Ya karena kita nggak nyangka kan bakalan sampai ke sana, gitu loh. Mungkin di lapangan gosok, kalau gini, ya ini barangnya kata orang tuh kan begitu kan. Ternyata di kelas suruh hitung gitu kan. Iya. Tapi maksudnya kaget pasti. Nah, mau nyerah nggak? Waktu itu sempat down, kalau nyerah sih enggak. Ini ya. untuk training ya. Down sih sempat. Down sih iya sempat gitu. Jadi saya ya cerita lagi ya kan kepada teman saya dan yang di PT. Teman-teman saya bahwa saya punya kendala begini. Kok kemarin nggak ngasih tahu sih gitu. Terus apalah mereka membela dirinya bang? Sengaja biar kamu belajar di sana. Ini yang namanya dijebak ya. Tapi dijerumuskan ke tempat yang benar bang kan gitu. Nah setelah itu baru dia kasih tahu lagi. Dia kasih pandangan lagi. Lagi. Dia support kita juga lah ya maksudnya.
Dia kan sempat down nih, down, kaget lah ceritanya gitu, kaget. Tapi nah sampai di sini nih, sampai abang selesai lah training misalnya gitu kan. Ada nggak sih orang yang abang rasa itu selama perjalanan sampai training itu yang abang rasa tuh jadi mentor abang lah gitu? Ada. Siapa tuh bang? Jadi ibaratnya mentor saya itu waktu saya lagi training ya. Iya. Ya bukan di dalam tempat training itu sendiri, malah di luar. Oh gitu. Siapa tuh mentornya? Ada beberapa orang. Teman-teman kerja gitu. Iya. Oke. Gak apa-apa, mau disebutin namanya nggak apa-apa juga. Oh gitu. Iya. Boleh ya. Iya boleh bang, nggak masalah bang. Ya izin Pak Novendi Setiawan. Pak Novendi. Yes. Novendi Setiawan. Pak Novendi Setiawan. Di situ ada lagi almarhum, sudah almarhum, Bapak Arianto Supaat. Pak Arianto Supaat. Itulah mentor abang yang abang merasa menjadi yang sering motivasi dan menjadi motivasi abang juga waktu itu ya. Tapi memang dulu abang sering diskusi lah sama beliau. Betul. Ya. Mereka ini orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Ya kan, mereka itu adalah leader kami ya waktu itu. Ya leader bukan sembarang leader, tapi dia itu selalu memberikan bimbingan kepada anak buahnya. Bukan cuma perintah ya bang. Bukan hanya merintah. Bukan cuma perintah, bimbingan juga dikasih. Bimbingan. Jadi seolah di sana itu kayak bapak sama anaknya. Termasuk beliau juga yang ngedorong abang untuk ikut training. Oh iya. Saking supportnya, ya saya sangat nggak tahu mau berbicara apa, ngomong apa lagi tentang dia itu sampai dia itu bilang pada saat nanti kamu training kamu harus tinggal di rumah saya katanya. Untuk digenjot terus ini berarti ya kan gitu kan, untuk dihajar terus ya. Benar. Jadi jasa beliau itu sangat luar biasa bagi saya. Siap. Mudah-mudahan beliau disehatkan terus ya bang. Iya, amin. Oke bang, akhirnya abang selesai training tuh. Iya. Dapat sertifikat tuh. Iya betul. Dapat sertifikat. Sorry bang, abang nikah tahun berapa? Tahun 2012. 2012 ya. Oke, dapat sertifikat berarti sekitar 2007 ya tadi abang bilang ya. Sertifikat 2008. 2008-nya malah ya. Panjang proses nih bang. Panjang prosesnya. Ada proses saya yang tadi tuh tetap saya tanya bang, karena yang namanya Yuti itu kan abang juga pengajar kan. Pasti abang tahu banget Yuti itu kelihatannya ini, tapi sekali didalemin muter tuh di kepala gitu kan. Ya mungkin perasaan kayak gitu juga dirasa tuh sama teman-teman yang saat ini lagi belajar kan begini. Artinya itu wajar-wajar aja Wak gitu kan. Nah gua yang ngajar sekarang juga dulu sempat puyeng juga. Oke bang, 2008 keluar tuh sertifikat abang. Iya. Keluar sertifikat abang. Kapan abang berstatus? Berstatus sebagai ya Yutimen lah. 2009. Karena itu 2008 akhir ya. Jadi di awal tahun 2009. Di perusahaan yang sama? Ya. Di perusahaan yang sama. Berarti abang dapat 2009 akhir, 2009 awal atau? Awal ya. Berarti memang ada jenjang karir juga nih di perusahaan pada saat itu ya. Nah, waktu bekerja tentu lebih enjoy ya kalau untuk kayak gitu, karena memang ilmunya sudah dapat lebih kan gitu. Terus memang lingkungan kerjanya juga abang-abang awak kan gitu kan ya kan, abang-abang awak udah pada kenal lah, udah oke. Suasana udah sangat friendly lah waktu itu. Udah sangat friendly lah ya. Tapi kalau di awal tuh macam mana waktu abang awal nanya-nanya itu? Nanya-nanya itu ya memang kita maksud saya gini, sikap dari abang-abang itu gitu. Sikap abang-abang dari itu ya tergantung kita nanyanya gimana. Kalau kita nanya tentang apa yang sudah kita pelajari, mereka itu egois. Iya. Keras ya Bang ya? Seolah kita itu agak gimana gitu gitu ya kan. Kamu gimana sih kemarin belajar nggak sih? Katanya gitu kan. Kamu kan udah training, kadang gitu ya. Tapi ibaratnya kita itu kalau saya ya waktu itu ya, pengalaman saya itu membawakan suatu kasus. Oke. Bertanya tuh bukan cuma nanya tapi bawa kasus. Bawa kasus. Jadi seolah kita tuh nggak langsung
oh nanya ini apa, nah, kayak gitu ya. Ini apa bang, ini apa bang, ya bingung lah orang itu ya kan mau Iya, jawabnya betul, kan. betul. Ya karena kita tahu apa yang kita tanyakan, mungkin dia juga nggak tahu gitu ya kan. Kasusnya macam mana dulu ini kan begitu ya istilahnya. Iya, jadi kita buat suatu kasus ya kan, ibaratnya seolah kita bingung ya kan dengan hal tersebut ya. Jadi dia akan meluruskan. Oh gitu, terus digas terus tuh ya. Maksudnya nggak minder abang waktu itu nanya, Enggak. lu gimana sih gini ya, nanya, kok gitu aja nggak bisa. Pasti kata-katanya kalau di lapangan kayak gitu bang, abang-abang kita tuh kan nggak minder bang, nggak malu atau Enggak. nggak ya. Kenapa enggak bang? Ya karena apa ya? Karena kita tahu bahwa itu penting bagi kita. Oke, siap, itu penting ya kita. Ya. Nah, terus ini masih di Lekomaras nih. Ya, Berapa lama bang di Lekomaras? sampai 2011. Sampai 2011. Selesai dari Lekomaras itu abang ke freelance atau ke perusahaan mana tuh? Freelance ke perusahaan Kaslab waktu itu. Oh, Caslab. Kaslab waktu itu. Abang ini memang sohib apa bukan? Belahan jiwa sama Caslab ini memang kayaknya ya. Belahan jiwa memang sama Caslab ini. Oke, waktu itu dapat jodoh lah ya. Bahasa saya mungkin gitu, dapat jodoh ke apa namanya ke Caslab. Itu berapa tahun di Caslab? Waktu itu di 2011 ya, 2011 itu saya freelance nggak lama waktu itu 3 bulan. Nah, habis dari situ? Habis dari situ saya dapat panggilan langsung ya kan dari PT GES. Berarti PT GES. Oke. PT Grid Waste Engineering Service. Oke. Nah, di situ lama tuh. Di situ lumayan sampai 2012. Sampai 2012 di situ. Oke, 2012 ini nikah tadi kan ya? Nikah. 2012 habis itu kemana bang? Dari PT GES? Habis itu saya ke PT Prospek Indo Pratama. Prospek Indo Pratama. Kan rapat ya, artinya kan ada terus nih abang dapat job UT-nya lah ya, ultrasonic testingnya abang dapat terus nih jobnya. Ngapain repot ngambil training lagi gitu maksud saya? Ya karena apa ya? Karena ilmu itu tidak cukup hanya dengan satu itu saja. Apalagi ibaratnya untuk enhance ya kan, atau untuk development ya kan, skill atau self development dari segi knowledge ya kan. Nah jadi kita perlu. Oke. 2019 akhir atau awal 2020 lah. Abang bekerja di PT apa tadi bang terakhir bang? PT Prospek Indo Pratama. Prospek Indo Pratama itu sebagai UT-man juga. Nah itu saya udah di manajemen saya. Udah di manajemen bang? Iya. Oh gitu, sebagai Operational manager. Yes. Oke. Operational manager ya kan. Emang orang-orang oil and gas ini kadang-kadang tak tahu-tahu pak ya kan. Muter-muter ya kan. Nah, tapi di situ sudah sampai di fase itu ya. Iya. Sudah sampai itu, sampailah COVID waktu itu mungkin. Kenapa tuh bang sampai COVID? Apa memang perusahaannya tutup atau Tidak. Jadi ibaratnya waktu itu saya resign. Abang yang resign? Iya. Sombong sekali abang ini. Orang COVID susah cari kerja, abang resign lagi gitu. Kenapa tuh bang? Resignnya bang? Resignnya karena saya pengen apa ya? Karena udah ngerasain enaknya di lapangan. Oh. Ya. Dan sebetulnya di manajemen juga abang udah cobain. Udah. Bukan juga waktu yang sebentar nyobain ya kan gitu. Betul. Tapi kok dirasa-rasa aku rindu lapangan gitu ya, gitu ya bahasanya bang ya. Ya karena saya waktu di GES tadi, ya kan. Sebelum di PT Prospek saya juga di manajemen juga. Oh gitu. Kadang ya jadi teknisi juga di situ. Tapi udah mulai campur ke manajemen nih. Setengah-setengah lah kan. Tiba di Prospek baru full manajemen di manajemen terus ya bang ya. Nah resign. Nah setelah resign artinya ya kalau saya bilang saya simpulkan saja lah ya kan. Itu lebih kerindu lapangan lah ya. Aku rindu lapangan ya gitu kan. Nah setelah ini abang ada ambil training lagi nggak? Bukan selanjutnya ya, setelah setelah yang abang dari 2020 tadi abang ada ambil training lagi enggak? Kalau training sih enggak ada ya. ada lagi. Oke.
Sorry bang, abang pakai SNT ISO? Dulu waktu itu Ascenti sama ISO. Oh dari dulu itu? Hmm. Dulu kan awal SNT, ISO-nya abang ngambilnya kapan? ISO-nya itu saya tinggal exam aja. Oh tinggal exam aja. Tinggal exam aja karena saya Tahun? saya waktu itu di tahun 2009 saya udah ambil PCN. Oh, abang udah ambil PCN juga? Heeh. Sorry, itu perusahaan semua yang bayar? Yang waktu itu ya Semua ya? Mau PCN, yang PCN ya. ISO? Kalau ISO saya sendiri. Itu tahun 2009 juga? Enggak. Kalau ISO di tahun 2020. Tahun 2020? Jadi saya ibaratnya dari PCN itu, ya kan? Saya tidak aktifkan PCN saya. Oh gitu? Heeh. Abang Jadi punya saya PCN lanjut tapi nggak diaktifkan? Jadi saya lanjut ke ISO. Abang lanjutnya ke ISO? Ya pokoknya abang ini sombong lah ya kan? Ada kerjaan resign, punya apa namanya? Punya PCN nggak diaktifkan ya kan pokoknya. Nah yang ISO tadi malah bayar ya bang ya? Ya, saya bayar. Bayar berarti itu udah nikah kan? Udah nikah. Nah, yang ini nih, yang tadi nih gitu kan, udah nikah, habis itu ngambil training tuh, kan gitu. Alangkah sia-sianya bang nih. Tapi ini kan menurut saya bang, menurut saya gitu kan. Terus tuh ngambil ISO ngapain gitu? Ya itu, karena kita tahu opportunity. Ya, oke, opportunity. Oke lah bang, anggaplah aku tahu opportunity. Nah, meyakinkan ibu negaranya gimana? Ya tinggal dibilangin. Karena apa? Kita punya analisa. Ya kan? Di dunia oil and gas ini luar biasa loh persaingan. Jadi kita harus tahu semacam apa ya? Mungkin kalau orang manajemen bilang ini paham deh. Semacam SWOT analysis. Oke, siap. Nah, Ini kalau boleh dijabarkan sedikit nih, biar kita apa namanya lebih ngeh juga nih sama SWOT nih. ya ini kita jabarkan terhadap diri kita dulu ya, karena pembahasannya sebenarnya luas. Tapi saya bawa dulu ke diri kita. Bisa itu kita bawa. Karena saya mengalami itu. Apa itu? Ya pertama kan kesempatan ya, atau opportunities tadi. Opportunities. Ya, jadi opportunities itu kita sudah tahu dari awal. Oh ini nih, kan ada suatu opportunity yang akan kita dapatkan nantinya. Oke. Tapi, ya kan, kita ada weakness, ada kelemahan, ya kan. Oke. Nah, contoh untuk mendapatkan suatu pekerjaan, ya kan, ternyata kita ada kelemahan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Apa kelemahan kita? Ya kita harus gali dulu kan informasinya, sehingga kita tahu kelemahan kita. Ternyata kelemahan kita apa? Walaupun kita udah punya skill, ternyata kita tidak punya tiket tadi. Oke. Kan lemah kita di situ. Betul. Sehingga kita tidak ada nilai jual di situ. Kan gitu. Nah, sementara ada satu lagi yang mengganggu kita, ancaman. Trade tadi. Trade ya. Oke. Nah, jadi ancaman macam mana tuh maksudnya? Kayak kalau ancaman masa depan ya? Iya, bisa jadi ancaman dari segi manapun. Nah, karena kita tidak ada tiket untuk mendapatkan opportunity tadi, iya kan? Iya, betul. Otomatis ancamannya apa? Loss. Ya. Kita akan kehilangan itu. Jadi ibaratnya the dream will not come true. Iya. Oh iya. The dream Will not come true. Baby. Bener. Akhirnya itu tadi ya bang. Iya, kita harus takutkan ancaman itu. Salah satu yang kita khawatirkan apa? Kita tidak akan bekerja. Benar. Karena apa? Alurnya ya kan seperti itu ya, kita tahu. Berarti aku kalau boleh ngambil kesimpulan ya, kalau dari cara abang menyampaikan ini gitu ya kan. Aku tuh ngelihatnya intinya
meyakinkan ibu negara itu tidaklah sulit. Betul. Selagi ya kan gitu. Kita juga memang memahami keadaan, terus memahami juga kemana kita mau mengarah dan kenapa harus arah yang itu kan begitu ya Iya Bang, ya? betul. Nah kalau memang kita saja tak tahu, cuman kayaknya ya lewat, tak dapat lah izin ya. Iya. Tak dapat lah izin kita. Karena yang itu tadi biasanya kita akan menjabarkan kalau seandainya want to be ya kan untuk mendapatkan sesuatu itu harus kita tahu enaknya bagaimana oh nanti bakal begini paling tidak at least gaji lah naik sedikit kan gitu. Oke. Tujuan utamanya kan gitu. Tujuan utama. Bagaimana cara kita meyakinkan istri, saudara atau orang tua misalnya ya kan. Bahkan di awal abang udah meyakinkan orang tua tadi ya. Nah yang ini udah punya istri ya itu harus diyakinkan juga kan. Benar-benar Bang. Terus kan oke nih abang sudah bisa ya yakinkan lah gitu. Sorry Bang kalau boleh tahu berapa duit Bang waktu itu ngambil UT ISO ya. ISO. Sekitar 28-an lah lebih kurang. 28 ya. Lebih kurang. Oke. Kan itu kan luar biasa ya. Iya. Apalagi seorang istri bagaimana sih ibaratnya biar bisa dia yakin juga untuk mengeluarkan uang itu. Ya iya Bang. Kalau waktu abang bujangan saya sih oke aja gitu. Paling yang kita yakinkan orang tua lihat itu keinginan kita oke lah. Kadang kan waktu berkeluarga ini ceritanya bukan masalah kita tidak mau dukung keinginan pasangan, bukan. Tapi di luar keinginan pasangan juga ada tagihan kan begitu ya. Ada tagihan, ada juga apa deh perekonomian keluarga yang harus dijaga gitu kan, apalagi udah punya anak istri gitu kan. Bang pernah nggak sih Bang abang selama di perjalanan karir abang gitu kan merasa down banget? Kalau tadi kan ada di tempat training tadi kan di tempat training lagi training nih, maksudnya nih di pekerjaan lah, dalam dunia pekerjaan pernah nggak abang merasa down banget gitu? Ada, pernah. Down itu karena apa ya? Karena teman aja kali ya. Artinya lingkungan dong. Lingkungan. Oke. Lingkungan teman tempat bekerja. Macam mana tuh? Boleh mungkin kisi-kisi sedikit tipis-tipis tebal pun boleh gitu kan ceritanya. Ya karena apa? Mungkin nggak tahu kenapa ya mungkin ada isu-isu yang tidak mengenakan. Oh gitu. Sehingga kita tuh jadinya terpojok. Ini sampai down ini Bang ya. Jadi down kita jadi. Dari hari ke hari isu itu aja yang kita dengerin. Itu pun yang parahnya itu isu itu tidak secara langsung kita ketahui. Yang kita dengar dari orang-orang. Oke. Seolah-olah ada hal-hal yang negatif tentang kita, kan gitu ya. Nah, gimana cara Bang mengatasi itu gitu? Nah, kita itu baru tahu cara mengatasi setelah kita tahu permasalahannya. Kan gitu. Betul. Yang ini benar teman-teman, yang ini benar deh. Oke. Kalau nggak tahu macam mana mengatasinya kan begitu. Jadi kita itu melakukan the right thing. Wah. Oke. Ya kan? Karena apa? Kita melakukan hal yang lurus, yang benar. Kadang itu merasa tidak benar bagi mereka. Gitu. Susah juga ya. Iya. Oke, terus gimana Bang? Nah, jadi itu. Jadi ibaratnya informasi itu kita terima, ya kan? Kita evaluasi, apakah betul kita itu berada dengan dugaan yang disebutkan atau tidak, kan gitu. Oke. Dan ibaratnya kita merasa tidak. Ya, kalau seandainya kita merasa tidak, ya otomatis kita lakukan hal yang lebih baik. Otomatis itu akan terjawab sendirinya. Oke, yang menarik itu kan adalah pada saat ada isu yang miring tadi. Tentu kita saya coba menangkap hal yang positif dari cerita itu adalah pada saat ada cerita miring, maka kita bukan langsung menganggap orang miring, tapi pada saat kita mendapatkan penilaian dari orang, kita introspeksi diri dulu. Iya, introspeksi dulu. Oke.
Bang, dalam karir Abang, menurut Abang bahasa Inggris masalah atau enggak? Ya, Ya. awalnya dulu tuh saya ingat kembali waktu itu. Iya. Iya, iya. Ini seru, Bang. Enggak Yang nyangka. masalah bahasa Inggris. Heeh. Nggak nyangka dulu ya kan, ibaratnya gabung di dunia oil and gas, Heeh. ya kan? Ternyata tantangannya itu yaitu orang-orang luar. Apalagi orang-orang Asia seperti Filipina gitu ya. Itu kan face-nya kan hampir mirip ya, lebih kurang sama Iya. orang kita. Kayak gitu. Tahu-tahu Tahu orang luar kan gitu. diajak ngomong nggak ngerti dia kan. Aduh. Iya, awal dia datang gitu, nggak kenal kan tiba-tiba. Jadi Abang SMA udah seneng ini, udah seneng apa namanya pakai bahasa Inggris. Enggak, anjlok dulu. Anjlok ya. Heeh. Kapan Abang tahu itu? Wah, oh aku perlu belajar bahasa Inggris nih. Nah itu, jujur saya katakan waktu saya kelas 3 SMA. Karena apa? Saya itu selalu itu tadi koreksi. Oh gitu. Mm-mm. Jadi ibaratnya dari segi mata pelajar apa yang saya rasa susah, ya kan? Ya itulah bahasa Inggris ternyata. Oke. Memang bikin garuk-garuk kepala kalau udah masuk pelajaran itu. Kalau bisa cabut-cabut ya. Tapi setelah di Batam gabungnya ke perusahaan oil and gas pula gitu kan. Dan ternyata ketemu banyak orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Iya betul. Nah waktu itu macam mana Abang ngerasa gitu? Karena apa yang saya dapatkan waktu di sekolah itu, ya kan? Ya mungkin kebanyakan orang ya nggak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris. Nah jadi ibaratnya bagaimana saya itu bisa lebih unggul terhadap metode tersebut, ya itu saya memilih untuk les waktu itu. Di Batam nih? Dulu belum. Oh di sana? Waktu masih sekolah. Masih sekolah. Berarti di Batam Abang udah mulai oke lah bahasa Inggrisnya? Nggak oke-oke banget. Oh gitu. Nggak oke-oke. Waktu Abang mau ambil training, ngambil apa, ambil ini itu kan. Merasa itu kendala nggak? Ada kendala memang. Karena apa? Kalau dari bahasa teknis ya, itu sangat kendala sekali bagi orang-orang awam. Oke, gimana nih Bang? Mungkin ada sedikit saran lah dari Abang buat teman-teman gitu kan, teman-teman yang baru mau ambil training lah. Tapi dia merasa, waduh ini pakai bahasa Inggris nih, gitu kan? Kira-kira macam mana saran Abang lah, saran Abang buat teman-teman yang berpikir seperti itu gitu. Bahkan mau ditambahin tips juga nggak Bang? Begini, saya yakin semua kita ya kan, ataupun nanti para peserta yang mau gabung di NDT nggak usah khawatir bahwa kita semua itu sebenarnya sudah punya basic tentang bahasa Inggris. Oh gitu. Iya, pasti di zaman sekolah kita udah pelajari itu. Oke. Tapi kita aja yang abai, ya kan? Kalau dulu saya itu ngomong sendirian. Belajarnya. Belajarnya Ngomong sendirian. Kan gitu. Ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok. Dulu kan ada radio yang bisa ngerekam tuh pakai pita. Iya betul. Tip Tap ya. Tip ya namanya, oke. Nah, dulu saya seperti itu. Saya ngomong sendiri, saya rekam. Oh gitu. Tapi nggak diputar pakai pena gini kan Bang ya? Enggak ya? Ada juga ya diputar ya? Pasti. Kasetnya diputar gini kan? Kayaknya memang seumuran ya kita Bang. Pengalamannya sama ya kan putar kaset. Oke. Ya terus ya pasti kita cari ibaratnya yang gampang-gampang kan harusnya. Ya kan nggak perlu kita harus mencari hal-hal yang rumit di bahasa Inggris. Yang gampang-gampang ya daily conversation, percakapan sehari-hari kan gitu. Ya kalau seandainya kita kendala sama grammar, kosakata gitu ya. Ya paling kita bisa gali diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sering lupa tuh. Caranya gimana? Dulu saya tuh setiap benda yang ada di rumah saya, ya kan, saya tulisin tuh. Biar nggak lupa ya. Meja saya tulis tuh, table, kursi, chair, nggak usah gede-gede, kecil aja. Window, wall, kan gitu. Oke. Udah belajar tuh sering lah. Nah, belajar lah, ya kan. Ini ceritanya belajar. Jadi hari-hari kita kan ketemu tuh sama benda-benda itu. Hari-hari kita lihat, nggak buka kamus lagi. Oke. Tinggal kita gabungkan aja. Pertama kali nih, setelah Abang belajar tadi kan, pertama kuasain kata, habis itu coba merangkai kata.
habis itu coba menyampaikannya, walaupun menyampaikannya ke tembok kan gitu ya Bang kan. Nah pada akhirnya kan banyak sekali masalah tuh kalau kita tuh orang, bahkan mungkin saya sendiri juga begitu. Orang ngomong kita ngerti nih, tapi kalau kita mau ngomong rasanya lidah kaku. Iya, betul. Gimana Bang ngadepinnya? Ngomong aja apa adanya. Ya kan? Nggak mungkin kita cuekin orang itu. Walaupun kita paham yes or no. Iya. Atau ngangguk pakai bahasa tubuh kan gitu kalau belum berani kan gitu. Jadi di awal-awal kan pasti kayak gitu, Pasti Bang. kayak gitu memang. Apalagi ya saya yakin juga Abang ngalamin itu. Karena kan biasa ketemu tembok nih ketemu orang kan gitu ya kan. Udah pastinya wah jadi kayak gini nih gitu kan. Jadi memang gitu. apa adanya saja. Kesempatan untuk mempraktekkan. Praktekkan saja gitu. Kita akan tahu dia itu responnya bagaimana. Kalau dia nggak respon apa yang kita ucapkan, mungkin dia bingung, nggak ngerti. Tapi kalau dia kasih jawaban, oh berarti itu udah. Artinya digunakan aja sudah sih gitu ya. Namanya bahasa gitu kan untuk digunakan kan gitu kan. Kalau disimpan-simpan dipelajari terus kapan digunakannya gitu kan. Benar. Jadi itu tadi yang seperti saya bilang tadi kan. Kalau seandainya itu kendala kita, itulah kelemahan, weakness tadi ya kan. Nah, bagaimana cara kita menguatkan dari kelemahan tadi? Ya itu harus kita gali diri kita. Caranya bagaimana? Ya mungkin kita sendiri yang tahu. Apakah kita harus belajar dengan cara kita sendiri kah, atau kita pergi ke teman atau tempat kursus atau lembaga mana kan gitu. Nah, kan gitu. Semua kan berputar di situ. Nah, jadi kalau kayak seandainya kita udah kelemahan kita itu udah tahu di bahasa Inggris, kita udah lancar misalnya, otomatis kan itu bukan kelemahan lagi kan? Betul udah bukan kelemahan lagi. Benar. Otomatis jadi apa? Strength. Siap. Berarti itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita betul. Salah satunya apa? Di bahasa Inggris. Salah satunya apa lagi setelah kita dapat sertifikat NDT? Kan gitu. Bisa dapat sertifikat itu kan strength, udah kekuatan. Betul. Ya kan? Kita udah bahasa Inggris, kita ada sertifikat bahasa Inggris misalnya kan, atau betul. sertifikat NDT, apapun lah itu metodenya. Sehingga opportunity tadi bisa kebuka. Iya, betul. Kalau opportunity udah kebuka, apakah masih ada ancaman? Bisa jadi, Bang. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Ancaman selanjutnya itu akan berbeda. Iya, betul. Selanjutnya. Disitulah kita memerlukan pengembangan diri lagi. Iya. Bang, sorry nih. Kalau abang udah sertifikat nih. Ngajar juga udah banyak. Iya, betul. Kan gitu kan, ngajar juga udah. Ya alhamdulillah itu kita diberikan kepercayaan, Bang. Kalau bukannya mau meninggikan, itu karena kita ada kepercayaan saja. Iya, percaya dan kesempatan. Yang penting kita berani juga ngambil kesempatan kan gitu. Kalau istilah di luar sana sifu Sifu. Bang, tentunya setelah yang ini itu tadi abang sampaikan, tentunya kan kita ini perlu juga yang namanya informasi kan. Betul. Gitu Bang, perlu juga informasi. Informasi ini kadang datangnya dari media sosial. Kalau dulu mungkin zaman dulu kita mungkin masih pernah lah ya cari lowongan di koran gitu. Betul, ya kan. Nah tapi makin kesini tuh kan informasi itu banyak dari media sosial, dari teman-teman. Nah saya pengen fokus di teman-temannya Bang. Maksudnya teman-temannya gini. Nah, gimana cara abang mengembangkan jaringan lah, mengembangkan koneksi lah gitu. Karena kalau saya perhatikan dari tadi abang tuh hampir tidak pernah kayaknya untuk duduk tidak bekerja lama-lama. Artinya di sini kan ada koneksi yang abang jaga yang bikin orang percaya. Betul. Oh si Sap lagi standby nih, langsung diajak lagi atau langsung diinformasiin. Bro di sini ada gitu. Gimana abang membangun dan menjaga koneksi atau jaringan itu gitu? Ya pertama saya mengatakan berawal dari kepercayaan ya. Pertama kan kita diberikan suatu kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan kan gitu. Kan gitu. Kalau seandainya kepercayaan itu kita berikan dan kita lakukan dengan baik, otomatis orang akan melihat kita. Kan gitu. Orang akan melihat kita. Dan mengenai dari segi pertemanan, ya kan, ada sesuatu hal yang agak melenceng. Saya itu selalu memberikan saran. Ataupun dia lupa misalnya ya, lupa mungkin entah bagaimana, ya kita tinggal mengingatkan, gitu. Kenapa? Pesan dari para petinggi saya tadi, leader tadi, saya tadi itu,
Kita tuh harus saling mengingatkan satu sama lain, bukan menjelekkan, menjatuhkan. Nah, iya betul Gitu betul. Betul. Nah, ini Bang, selanjutnya nih. Kita udah mulai ke ujung nih Bang. Oke, Kita udah mulai ke ujung. Nah, saya minta saran atau pesan Iya. gitu kan buat teman-teman yang saat ini di luar sana itu sedang mengumpulkan niat untuk mengikuti training. Nah, ada nggak pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang lagi mencari keyakinan untuk ngambil training gitu? Ya, bagi teman-teman di luar sana, ibaratnya yang sudah punya keyakinan, ibaratnya tidak usah ragu dengan NDT, ya kan? Karena apa? NDT itu kesempatannya ada di mana-mana, sangat besar sekali, ya kan? Ya memang kita itu tidak bisa langsung drop naik ke atas gitu ya, setelah kita mendapatkan itu. Tapi ada proses. Proses yang pertama ya kita harus punya keyakinan, niat dulu terlebih dahulu. Niat dulu. Setelah itu kita tekuni metodenya, ya kan? Ibaratnya metode, apalagi di NDT, bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat, tidak. Kita harus bisa menjamin sertifikat yang kita punya, gitu. Itu poin utamanya. Mempertanggungjawabkan. Nah, jadi konsisten gitu ya, konsisten. Nah, jadi selain itu sebenarnya asik sekali karena dunia kerjanya sebenarnya di NDT itu banyak ya, bisa masuk ke fase manapun saja. Nah, pada saat material masuk sampai finishing itu ada NDT-nya. Jadi ibaratnya nggak bakalan habis, walaupun ibaratnya ternyata banyak senior sekarang udah rame orang NDT, nggak usah khawatir. Betul. Nah Bang, yang ngomongin training ya kan, biar mengikuti training itu jadi mudah, kan gitu nih. Ya. Ada tips and triknya nggak? Trik and tipsnya nggak? Gitu. Mengikuti training, biar lebih mudah lah gitu. biasanya kita itu selalu ini ya. Kalau saya sebagai pengajar, ibaratnya kita tuh selalu berinteraksi. Berinteraksi poinnya, enggak ibaratnya duduk diam. Kita harus berinteraksi. Pak, gini ya kan? Itu tuh gini ya, berinteraksi. Kalau di dalam kelas gitu, biar lebih mudah. Jangan kita terlalu kaku, mentang-mentang ini bahasa Inggris kan gitu ya. Ya otomatis kan pengajar itu kan udah lebih tahu dari apa materi yang ada. Iya benar. Otomatis ya biar lebih fun, biasanya kita itu saling interaktif. Jadi tidak mesti kita harus duduk diam dengar. Aktif gitu ya. lah di dalam ini. Terus banyak juga tuh kalau teman-teman di kelas tuh kan suka malu-malu ya Bang. Betul. Kadang malu mau bertanya takut salah gitu ya. Mau bertanya aja takut salah ya. Iya. Mau bertanya takut salah. Jangan ya Bang. Jangan, nggak usah, biarin aja karena pengajar itu akan tahu. Tahu sendiri ibaratnya maksud dari tujuan dari pertanyaan kita. Nggak usah malu-malu, langsung aja tanya. Tanya aja. Kalau seandainya benar atau salah dari pertanyaan itu urusan nanti. Penting bertanya dulu aja. Bahkan pertanyaan itu salah pun nanti ya kita urut kok salah di situ ya. Yuk kita mundur dari sini nanti. Otomatis itu keuntungan bagi kita, maka kita akan flashback lagi kan. Nih ya mudah-mudahan teman-teman jangan ragu lagi lah. Ini udah dengerin nih tips dari Sifu. Sifu. Bang. Yap. Tadi kan buat yang baru mau ambil sudah, gitu kan. Buat kalau lagi ngambil kira-kira bersikapnya seperti apa, yang penting itu seperti apa sudah, sedikit tipsnya, gitu kan. Nah sekarang pesan nih Bang. Pesan buat teman-teman yang baru sudah training nih. Tapi baru bekerja. Mungkin ada pesan buat teman-teman tuh. Kira-kira apa yang harus dijaga atau gimana di lingkungan kerja gitu. Ya bagi teman-teman yang sudah sertifikasi, otomatis sudah mempunyai kualifikasi.
Kan gitu ya. Iya. Memang lain kalau cikgu yang ngomong ini ya kan, hati-hati. Oke. Kan poinnya di situ ya, sering kita dengar. Certified and qualified. Pastinya itu adalah Anda yang sudah selesai mengikuti pelatihan. Apapun lah itu. Yang paling penting jangan hanya certified, ya kan? Kadang ada orang sudah dua-duanya tapi dia tidak menjaga certified-nya dan juga qualified-nya. Jadi dua-duanya itu harus dijaga. Oke. Gitu. Dengan cara apa? Simple saja, etika. Etika. Iya, etika kerja. Kalau di NDT pasti dia di tempat pelajarannya itu pasti disampaikan bagaimana etika kita seharusnya. Ya, follow code and standard atau prosedur yang berlaku. Itu salah satu etikanya. Oke. Oke, di luar itu Bang mungkin etika yang harus dijaga lah. Etika yang dijaga yaitu Contoh-contoh nggak apa-apa juga. contohnya menjaga suatu kepercayaan. Okay. Karena sangat unik sekali di NDT ini. Iya. Yang ada jadi tidak ada, yang tidak ada jadi ada. Kita itu sebagai seorang NDT, tujuan kita itu hanya ada dua, ya kan? Oke. Kan kita kan ibaratnya bagian dari inspeksi kan, Iya benar Bang. ya kan? Kita itu tahu mana yang betul-betul accept, mana yang betul-betul reject. Itu aja tugas kita. Nah, jadi itulah yang maksud saya itu, yang ada jadi tidak ada, yang tidak ada jadi ada. Jadi kalau seandainya dia itu accept ya accept, kalau reject ya reject. Dengan cara apa? Ya kita follow code-nya tadi atau proseduralnya. Nah, itu adalah bagian dari keseluruhan etika yang harus kita jaga supaya kita selalu qualified. Gitu loh. Oke, mantap kali Pak. Ayo tepuk tangan dulu ya kan. Walaupun saya sendirian saya tetap kasih tepuk tangan ini. Ngeri. Pokoknya nih podcast kali ini isinya daging semua kawan. Bang, ini kita sudah ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin nanti saya simpan di ujung. Setelah kita main game dulu nih. Iya kan? Ada gamenya ya? Iya, ada gamenya. Game ini nih buat seru-seruan aja Bang. Nama gamenya itu apa namanya? Game pilih itu atau itu Bang. Itu atau itu. Tapi jawabannya tetap itu dong. Iya betul. Ini bukan ada nggak ada makanya itu atau itu. Jadi ini cuma ini bukanlah juga tes HRD tidak gitu ya Bang. Jadi jangan khawatir gitu. Abang jawab ya yang menurut abang paling dekat lah dengan abang gitu ya kan. Oke ya teman-teman ya, kita nih masuk ke segmen game. Main game dulu kita sama Bang Sap nih ya kan. Nama gamenya game pilih itu atau itu. Oke Bang, pertanyaan pertama ya. Pemanasan global atau bencana alam? Wow, ngeri ya gamenya ya. Ngeri ya. Ayo cepat dijawab. Pemanasan global. Pemanasan global. Bekerja di kantor atau di lapangan? Lapangan. Oke, main aman atau ambil risiko? Resiko. Mobil mewah atau rumah mewah? Rumah mewah. Karir yang sukses atau kehidupan keluarga yang bahagia? Kehidupan keluarga yang bahagia. Jadi idealis atau realistis? Realistis. Bau mulut atau bau kaki? Bau kaki. Iya, oke, mantap, Cas. Oh, keren. Nah, itu ya gamenya ya. Nah, jadi memang kita udah tahu ya, jangan dekat-dekat Bang Sap kalau lagi dia buka sepatu. Oke, Bang. Ini yang paling terakhir, yang paling ujung. Bukan pertanyaan, cuma lebih ke minta saran dan mungkin harapan, Bang. Pesan dan harapan lah. Pesan dan harapan untuk Eci Training Center, Bang. Ya, Eci Training Center. Iya, siap. Pertama saya terima kasih sekali buat Eci Podcast. Sama-sama, Bang. Udah mengundang saya. Nah, jadi untuk Eci Training Center luar biasa sekali ya. Jadi intinya kalau mau nanya pesan ya tadi ya, pesan untuk Eci, selalulah memberikan yang terbaik ya kan kepada para peserta dan memberikan pelatihan yang lebih mendalam kepada para peserta sehingga supaya mereka itu menjadi teknisi yang lebih unggul ke depannya supaya bisa langsung dipercayai sama
stakeholdernya nanti ke depan. Itu aja sih. Ini pesannya ya. Oke Bang, ini thank you banget Bang ya. Thank you banget udah hadir. Karena kita tahu banget bahwa ini kelihatannya cuman hadir begini ya teman-teman ya. Tapi kalau bagi kami tahu banget hadir di ECI itu banyak waktunya diberi, habis itu ninggalin keluarga dan lain-lain ya gitu. Jadi ini apresiasi yang luar biasa juga buat kami Abang udah mau hadir. Harapan saya ini bukanlah yang terakhir kali. Jadi tetaplah sering-sering datang ke sini gitu kan. Ngopi-ngopi apa segala macam gitu kan. Mungkin ngobrol sama teman-teman adik-adik muda-muda di sini kan. Atau mungkin mau gitar-gitar bareng boleh juga. Ya kan? Sukses terus Bang buat Bang Sabdi. Juga buat Eci. Karirnya sukses terus salam juga Bang yang paling penting nih buat keluarga. Siap. Sampaikan terima kasih kami karena udah beri waktu untuk kami bisa ngobrol-ngobrol di sini. Oke, teman-teman, jadi itu ya obrolan kita dengan Bang Sab. Nah, jadi kalaupun misalnya ada pertanyaan buat Bang Sab, teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar ya kan. Kalaupun nanti misalnya banyak pertanyaan yang baunya berbau atau lebih mengarah ke teknis, mungkin nanti kita bakal undang lagi Bang Sab ya kan, dengan berdasarkan komen-komen teman-teman di bawah ya. Oke, nggak apa-apa. Misalnya ada yang minta Bang ini tuh macam mana sih atau apalah segala macam. Boleh, nggak apa-apa, dengan senang hati. Dengan senang hati itu nanti jangan cuma komen oke Bang, mantap Bang ya. Nah, basi kali ya. Oke teman-teman, semuanya terima kasih. Tetap menyaksikan podcastnya ECI Training Center gitu kan. Semoga teman-teman semua terkabar sehat selalu. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ECI Podcast, ECI Training Center. Demikian saya Indra Rokan bersama Bang Sabriyadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.